Perjalanan hidup Abdul Muiz mengalami perubahan signifikan saat ia bergabung dengan Syarikat Islam, yang merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Di antara 191 pahlawan nasional Indonesia, Abdul Muiz memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai penerima gelar tertinggi negara yang pertama. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Abdul Muiz pada tanggal 30 Agustus tahun 1959 merupakan sebuah tonggak sejarah yang menandai awal tradisi penghormatan terhadap para tokoh yang berjuang untuk bangsa. Berdasarkan berbagai sumber, latar belakang Abdul Muiz sebagai anak dari Sultan Minangkabau memberikan akses pendidikan yang tidak biasa bagi pribumi pada masa itu. Kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Kedokteran Pribumi Hindia Belanda merupakan sebuah privilese yang hanya dinikmati oleh segelintir orang pribumi. Namun, takdir membawanya ke jalur yang berbeda ketika ketidaknyamanannya terhadap darah memaksanya untuk menghentikan studi kedokterannya. Perjalanan hidup Abdul Muiz beralih arah yang signifikan ketika ia bergabung dengan Syarikat Islam, organisasi politik pertama di Indonesia. Keputusan ini menjadi titik balik yang mengubah fokus perjuangannya dari dunia medis ke ranah pergerakan nasional. Melalui organisasi tersebut, ia mulai meletakkan dasar bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi Abdul Muiz dalam pergerakan kemerdekaan semakin terlihat melalui karya-karya jurnalistiknya. Keahliannya dalam berbahasa menjadi alat yang ampuh untuk membangkitkan kesadaran nasional. Tulisan-tulisannya di berbagai media masa kolonial berfungsi sebagai corong perjuangan yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan dengan cara yang halus namun berdampak. Kemampuan linguistiknya tidak hanya terbatas pada penulisan artikel politik saja. Abdul Muiz juga berperan dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Usahanya untuk memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia melalui tulisan-tulisannya menjadi salah satu warisan penting dalam sejarah perkembangan bahasa nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Abdul Muiz tidak lepas dari kompleksitas perjuangannya. Sebagai tokoh pergerakan nasional, ia memilih pendekatan intelektual dan kultural dalam melawan kolonialisme. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran nasional tanpa menciptakan konfrontasi fisik yang merugikan. Status Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pertama mencerminkan penghargaan negara terhadap perjuangan yang dilakukan melalui jalur diplomasi dan intelektual. Penganugerahan ini juga menandakan pengakuan akan pentingnya perjuangan non-fisik dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kontribusinya dalam Syarikat Islam, dunia jurnalisme, dan pengembangan bahasa Indonesia telah meletakkan dasar bagi perkembangan nasionalisme di Indonesia.